Tidak hanya di Kamen Rider, bahkan di Sentai series pun ada hero yang harus mengakhiri hidupnya, baik dalam pertarungan atau karena hal lain. Biasanya kiat penulisan cerita kematiannya bisa didasarkan pada berakhirnya kontrak sang aktor, atau memang harus digantikan karena masalah lain di balik layar. Dan dalam list kali ini, kita akan mengulas beberapa Sentai Ranger yang dikisahkan tewas dalam season penayangannya. Sebagian penonton lama Tokuvex Indonesia mungkin akan sedikit bosan dengan ulasan kali ini, karena nantinya akan ada segmen yang nampaknya sudah pernah kita ulas dalam beberapa episode lain sebelumnya. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita ulas 10 Sentai Ranger yang mati di serialnya versi Tokuvex Indonesia. Daigoro Kumano. Seperti yang pernah kita ulas di beberapa video lalu, bahwa Kumano merupakan kandidat yang terpilih untuk menggantikan Daita Oiwa sebagai Key Ranger, Ranger kuning dalam serial Go Ranger. Oiwa harus digantikan lantaran ia saat itu dipromosikan untuk menjadi Komandan Eagle cabang Kyushu. Secara fisik, antara mereka berdua memang nyaris sama persis, yakni sama-sama bertubuh tambun, suka makan, dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Daigoro mulai muncul pada episode ke-55, akan tetapi pada episode ke-67 menjadi misi terakhir bagi pria gemuk ini, karena ia dikisahkan tertusuk pada bagian perutnya saat berhadapan dengan salah satu monster Black Rose Army. Akan tetapi, ia sukses menyelesaikan misi tersebut setelah melewati masa sulit yang ia alami saat itu. Beruntung di episode yang sama, Daita Oiwa kembali lagi di tengah medan pertempuran dan memegang posisi Key Ranger seperti sedia kala. Hal itu lantaran kontrak sang aktor pemeran Daigoro Kumano, yakni Jiro Daruma, memang hanya sementara untuk menggantikan Baku Hatakeyama, yang saat itu harus fokus untuk mengisi program lain. Dengan demikian, menjadikan tokoh Daigoro Kumano hanya muncul sebanyak 13 episode saja, sekaligus sebagai Sentai Ranger pertama yang dikisahkan tewas dalam pertempurannya. Kensaku Shiraishi. Tokoh ini mungkin sudah pernah kita singgung pula di beberapa video lalu sebelumnya, di mana Kensaku merupakan tokoh yang diperankan oleh Yukio Ito, yakni aktor yang sebelumnya pernah bermain di Go Ranger sebagai Kenji Asuka Mido Ranger. Di sini, ia kembali lagi dipercaya untuk bermain sebagai tokoh yang segalanya berbeda dengan sebelumnya. Kensaku digambarkan sebagai pemuda yang serius, berdedikasi tinggi, dan sedikit temperamen. Ia terpilih oleh Jenderal Kuruma untuk menjadi Battle Cossack sang Ranger Oranye, sekaligus wakil ketua dalam timnya. Kensaku dibesarkan sebagai seorang yatim piatu dan pernah berhutang nyawa pada seseorang yang pernah menyelamatkan dirinya saat masih kanak-kanak. Karena itulah, ia mendedikasikan diri untuk melindungi yang lemah dari segala ancaman dan juga bahaya. Dan nampaknya cita-cita pemuda ini tidak sia-sia, karena pada episode ke-33, ia dikisahkan tewas tertembak oleh pasukan Egos. Naasnya pada saat itu, ia memang tidak memakai kostum tempur Battle Cossack miliknya, yang membuat ia wafat beberapa saat setelah itu. Posisinya sebagai Battle Cossack kemudian digantikan oleh mantan seniornya yang bernama Makoto Jin. Alasan mengapa ia hanya muncul sebanyak 33 episode sebagai Kensaku adalah karena sang aktor Yukio Ito memang ingin fokus berkeluarga setelah menikah. Mika Koizumi. Tokoh ini memang bukan Ranger kuning pertama, namun ia adalah Ranger kuning wanita pertama di Super Sentai. Mika Koizumi sendiri merupakan karakter wanita tomboy pecinta fotografi. Ia bahkan kerap melakukan hobinya tersebut di saat-saat tertentu. Selain itu, yang membuatnya cukup kontroversial di mata penonton adalah karena sifat arogan dan penyendiri yang digambarkan dalam tokohnya. Mika pun jadi salah satu Ranger antihero dalam Sentai series era 80-an. Sayangnya tokoh ini hanya muncul di 10 episode pertama Choudenshi Bioman, karena pada episode ke-10, Mika dikisahkan menerima tembakan anti-biopartikel dari Mason ketika ia mencoba melindungi kawan lainnya. Serangan tersebut membuat Yellowfur kehilangan biopartikel, yang artinya ia menjadi kehilangan kekuatan meskipun masih dalam wujud Rangernya. Mika pun sempat bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ia mendapat serangan akhir yang membuatnya tewas di tengah pertempuran. Episode ini pun menjadi akhir yang menyedihkan bagi para penonton, walaupun semenjak episode ke-7, suara Mika disulih suarakan oleh voice actress lain, sebab ia sudah tidak lagi mengikuti sesi pengisian suara, walaupun gambar dirinya masih ada sampai episode ke-9. Maka dari itu, pada episode ke-10 Mika tidak dimunculkan secara fisik. Hal itu menjadi sebuah tanda tanya besar sampai saat ini, mengapa Yuki Yajima yang merupakan aktris pemeran Mika Koizumi harus berhenti di awal-awal. Entah karena memang sudah direncanakan sejak awal, atau memang ada masalah di belakang layar, tidak pernah ada yang mengetahuinya secara pasti. Gayuki.
Tokoh ini juga seorang yang merupakan anti-hero dalam seriesnya. Gayuki adalah ranger hitam dalam serial Chojin Sentai Jetman yang dikenal sebagai pria playboy, narsis, arogan, dan sulit diatur. Keberadaannya tersebut tentu memberi warna berbeda dalam penokohan Super Sentai, karena sosoknya yang mungkin hanya bisa dipandang menarik oleh penonton yang lebih dewasa saja. Dalam episode terakhir, di mana Kaori dan Ryu akan melangsungkan pernikahan, Gai yang sedang membeli bunga sebagai hadiah kepada dua sahabatnya tersebut, kemudian harus menghentikan sebuah aksi perampokan. Naasnya, ranger hitam ini mengalami luka tusuk atas peristiwa tersebut. Gai kemudian tiba di lokasi pernikahan kawannya itu dengan berusaha menutupi bagian luka di perutnya. Walaupun ada adegan yang menampilkan Gai memejamkan matanya, hal itu masih diragukan oleh para fans saat itu. Apakah Black Thunder ini wafat atau hanya pingsan? Hal tersebut pun sebenarnya sudah dipertegas pada versi manga dari Jetman sendiri, di mana Black Thunder kemudian digantikan oleh kandidat baru yang bernama Jeffrey Kenzaki atau Green Eagle. Namun kematian Gai tetap masih diragukan oleh para fans. Dan semua terjawab pada episode ke-28 Kaizoku Sentai Gokaiger, di mana Gayuki kemudian muncul di hadapan para anggota perompak luar angkasa tersebut, yang membuat tanda tanya akan nasib Black Thunder tersebut akhirnya diketahui setelah kurang lebih 20 tahun lamanya. Dengan demikian, membuat Gayuki menjadi Sentai Ranger yang tewas terbunuh di tangan orang biasa, bukan monster ataupun musuh utama Jetman. Burai, ini dia Six Ranger pertama dalam sejarah Super Sentai series. Meskipun sebelumnya ada beberapa ekstra hero di season-season prequelnya, namun Dragon Ranger ini merupakan Six Ranger resmi pertama dan membawa tren untuk menambahkan anggota baru di tengah-tengah season. Walaupun harus kita akui bahwa kemunculan sang Ranger ke-6 ini memang tidak begitu lama di Zyu Ranger. Setelah Burai memutuskan persekutuannya dengan Bandora, ia kemudian dibawa oleh seorang anak berjubah putih yang bernama Kloto ke sebuah ruangan tanpa waktu, di mana ia akan abadi tanpa mengalami penuaan di dalam sana. Namun di sisi lain, tentu saja ada konsekuensi yang harus ia terima, yakni Burai hanya punya waktu kurang lebih 30 jam untuk keluar dari ruangan itu. Setiap lilin yang menyala di sana merepresentasikan sisa waktu hidupnya, yang artinya jika lilin tersebut habis, maka nyawa Burai juga akan berakhir. Hal tersebut membuat Burai hanya muncul di dunia luar dengan sangat terbatas. Dan semua ketakutannya terjadi pada episode ke-42, di mana Ranger hijau ini kemudian meregang nyawa setelah lilin tanda nyawanya tersebut habis. Burai pun mewariskan kekuatan Zyusoken kepada adiknya Geki untuk digunakan sebagai tanda bahwa ia selalu bertarung bersama sampai akhir. Jadi total kemunculan Burai di Zyu Ranger hanya sebanyak 27 episode saja. Kurokishi Bull Black. Bull Black adalah ksatria luar angkasa yang dikisahkan memiliki dendam dengan Kapten Zehab setelah adik kecilnya tewas dibunuh. Semenjak itu, Bull Black mengelana untuk mengalahkan musuh bebuyutan itu dengan segala cara, walaupun harus mengorbankan orang lain, bahkan juga planet bumi. Dalam kisah Origins-nya, Bull Black pernah dikalahkan oleh Sambas dan terjebak dalam sebuah jurang yang dalam. Dari situlah, ia bertemu dengan Hyuga yang juga dalam keadaan sekarat, membuat kesatria hitam ini terpaksa mengambil kekuatan dari Hyuga untuk bertahan hidup. Artinya selama ini, kakak Ryoma tersebut telah hidup di dalam tubuh Bull Black. Sampai pada episode ke-25, Bull Black akhirnya mengakui hal tersebut, lalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bumi dari letusan dahsyat gunung berapi yang ia ciptakan sendiri. Bull Black yang selama ini dikenal sebagai anti-hero pun akhirnya tewas sebagai seorang pahlawan, dan pada episode selanjutnya, ia mewariskan kekuatan miliknya pada Hyuga untuk bertarung menggantikannya. Naoto Takizawa. Bicara soal anti-hero, Six Ranger ini memang salah satunya. Naoto pertama kali muncul pada episode ke-27 Time Ranger, namun baru berubah ke wujud Time Fire pada episode ke-29. Pria ini sejatinya adalah salah seorang anggota pasukan pertahanan kota yang disebut City Guardians, yang kemudian dipromosikan untuk menjadi ketua dari tim tersebut. Satu hal yang membuat Naoto menjadi anti-hero karena rasa irinya terhadap Tatsuya Time Red yang selalu dianggapnya lebih unggul karena berasal dari keluarga kaya raya. Dan menjadi Time Fire dianggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk berada selangkah lebih maju daripada Tatsuya. Maka dari itu sifat Naoto cenderung arogan dan menyebalkan. Namun hidup sebagai anti-hero bukan berarti membuatnya tidak mengalami pengembangan diri. Buktinya, makin kesini Naoto bisa menyadari banyak hal yang membuatnya lebih baik daripada sebelumnya. Sampai suatu ketika dalam keadaan cedera, Naoto yang tengah menyelamatkan burung peliharaan seorang gadis akhirnya ditembak oleh pasukan Zenith dan menyebabkannya tewas dalam pangkuan Tatsuya. Sebelum akhirnya ia menyerahkan V Commander pada sahabatnya tersebut. Dan sekali lagi, sang anti-hero wafat sebagai seorang hero.
Asuka Kagura, ninja dengan 1000 wajah ini memang salah satu karakter Six Ranger yang unik. Karena ya, seperti yang dikatakan tadi, ia tidak punya wujud manusia secara tetap. Karena Shurikenger bisa meniru wujud manusia dari siapapun yang sejatinya merupakan aktor-aktor veteran Super Sentai. Sebenarnya, Shurikenger adalah manusia biasa yang merupakan murid dari perguruan Hayate. Ia kehilangan jati diri sebagai manusia semenjak menggunakan kekuatan Shurikenger pada kisahnya 10 tahun sebelumnya. Maka dari itu wujud manusia sebagai Asuka Kagura tidak pernah ditunjukkan dan hanya sebatas siluet semata. Sampai pada episode ke-49 menjadi akhir dari Ranger hijau ini karena ia kalah dalam pertarungan melawan Sandaru dan tewas seketika. Satu pesan terakhir yang sangat bermakna dari seorang Asuka adalah bahwa seorang ninja ialah mereka yang rela melupakan namanya untuk menjalankan tugasnya. Setidaknya itulah jalan ninja sang Shurikenger. Sampai pada movie 10 Years After, kekuatan Shurikenger akhirnya diwariskan pada seorang bocah bernama Tenkai. Mikoto Nakadai. Seperti yang pernah kita ulas, bahwa Mikoto adalah seorang dokter bedah jenius lulusan Amerika yang jenuh dengan kehidupannya, sampai ia akhirnya menemukan kekuatan untuk berubah menjadi Abare Killer. Bahkan Mikoto sempat menduduki posisi sebagai leader dari Evolian dan menjadikannya sebagai ranger jahat, nyaris pada 80% kemunculannya di Aba Ranger. Abare Killer pun menjadi salah satu lawan terkuat yang pernah dihadapi oleh Ryoga dan kawan-kawan. Sampai pada masa pertobatannya, membuat hal tersebut menjadi waktu yang tepat untuk berkorban, di mana Mikoto yang berhasil memenangkan pertempuran namun mengalami luka parah di hadapan para Aba Ranger lainnya. Naasnya, di saat terakhir tersebut, Dynaminder miliknya justru meledak bersama dengan penggunanya. Kemudian Bakuryu Top Geller membawa Mikoto ke angkasa lepas dan meledak bersama dengan rekannya tersebut. Hal ini menjadi pengorbanan sang penembus dosa yang kerap terjadi di Super Sentai series. Walaupun dalam movie Tokusou Sentai Deka Ranger vs Aba Ranger, Mikoto dikisahkan kembali walau hanya dalam wujud roh atau spirit. Dalam episode ke-18 Gokaiger pun, ia muncul dalam mimpi Gai Ikari bersama dengan Dragon Ranger dan juga Time Fire untuk memberikan Gokai Seluler sebagai akses kekuatan untuk berubah menjadi Gokai Silver. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, kita akan memasukkan sisanya dalam Honorable Mentions. Masato Jin, dan yang terakhir mungkin merupakan kematian tersedih dalam satu dekade terakhir ini, yakni Masato Jin, sang teknisi jenius sekaligus sebagai beatbuster. Seperti yang semua orang tahu bahwa Jin merupakan avatar yang muncul di dunia nyata karena tubuh fisiknya masih terjebak di akukan atau hyperspace bersama dengan awak lainnya. Meskipun terlihat tidak ada masalah dengan itu, namun tetap saja ada kelemahan dari avatar yang selama ini bertarung dengan para Go-Busters ini. Karena penggunaannya secara berlebihan dapat mengganggu transfer data dalam tubuh Jin di akukan, yang artinya Beatbuster ini bisa saja kehilangan nyawanya suatu saat. Sampai pada episode terakhir, Jin menyadari bahwa ada kartu Mesayah di dalam tubuh Hiromu yang memungkinkan musuhnya tersebut bisa membangkitkan diri dan menyerap kemampuan Red Buster. Maka dari itu, Jin berinisiatif untuk mengorbankan ruang stasisnya agar dapat membendung dampak tersebut. Namun itu bisa berakibat hancurnya tubuh Jin yang selama ini terbaring di dalamnya. Jin yang biasanya egois dan nyeleneh, kali ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Dan meskipun tubuhnya hancur, avatar dirinya masih tetap bisa digunakan sampai dengan pertarungan terakhirnya. Sebuah akhir kehidupan yang sangat menyedihkan bagi sang tokoh lucu ini. Pada movie kolaborasi dengan Kyoryuger, Jin muncul kembali karena ternyata data avatarnya masih tersimpan di dalam tubuh Beat Jestak, dan sang engineer bisa kembali beraksi walau hanya sementara. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.